lihat siapa figur sentralnya. Pesantren itu pasti memiliki sosok sang kiai. Kita harus lihat siapa beliaunya. Jadi ada satu makalah atau apa ini ya. Jadi inna hadzal ilma dinun fangdzuru mimman ta'khuduna dinakum. Jadi ilmu ini itu adalah tendensi, ugeran, patokan. Maka kamu harus lihat dari siapa kamu ambil ilmu kamu itu. Kamu harus lihat dari siapa kamu ambil tendensi dari ilmu kamu itu. Maka kita harus lihat siapa sosok figur sentral dari pondok pesantren itu. Apakah memang bersanad jelas, kemudian syaratnya sambung kepada Rasulullah. Itu harus kita amati. Dan itu juga bisa dilihat dari sifat beliau. Sang kiai itu memang benar-benar takut kepada Allah, memang benar-benar takwa. Dan itu bisa kita lihat ketika kita melihat sosok, ketika melihat beliau, kok kita ingat kepada Allah atau menjadikan kita itu takut kepada Allah, maka itu termasuk indikasi bahwasanya beliau itu adalah orang istimewa, orang alim atau memang orang yang memang kredibel. Di samping kita lihat memang jelas sanad keilmuannya. Kalau memang beliau kiai sepuh, kita lihat alumninya. Seperti apa kemanfaatannya, seperti apa pola pikirnya, seperti apa sepak terjangnya di masyarakat. Ya seperti tadi ketika saya sekolah, saya melihat guru saya yang alumni dari pesantren saya itu adalah orang-orang yang hebat, punya semangat juang, istimewa, istiqomah. Nah, itu yang menjadikan saya tertarik, dan ternyata ketika saya masuk, saya mendapatkan sosok seorang guru yang kiai yang memang benar-benar istimewa. Dan kalau itu adalah kategori pondok baru, ya kita lihat dari siapa beliau itu dulu mondok menimba ilmu. Jadi kita balik. Kalau beliau adalah kiai muda yang baru punya pondok, ya kita lihat dari siapa beliau mengambil, siapa teman-teman pondoknya. Nah, itu bisa kita lihat. Intinya adalah kiai yang memang bersanad jelas keilmuannya. Karena guru itu adalah yang menyambungkan kita dengan Rasulullah. Nah, ketika guru itu punya sambungan, maka kita akan tersambung. Nah, kalau gurunya itu nuwun sewu abal-abal, kita disambungkan kepada siapa? Kan gitu. Nah, itu menurut saya itu. Nah, menurut pengalaman Pak Indi sendiri, bagaimana sih kriteria santri yang unggul dalam ilmu agama itu? Dan apa saja tips bagi santri yang unggul dalam ilmu agama untuk menjadi santri yang unggul, Pak, dalam ilmu agama? Santri yang unggul itu santri yang bagaimana? Santri yang secara teori, santri yang unggul itu adalah santri yang banyak hafalannya. Orang dikatakan alim, orang dikatakan tahu, itu kan kalau hafal. Kalau hanya sekedar punya kitab, nek sing sugih mesti kitabnya luwih akeh. Tapi tahu isinya apa tidak? Pernah dikaji apa tidak? Maka yang unggul itu adalah yang banyak hafalnya. Karena ada satu makalah ini dari Imam Syafi'i atau Imam Sibawah ya. Man hafidhu hujjatun ala man lam yahfal. Orang yang hafal itu sebagai dalil dari orang yang tidak hafal. Orang yang hafal itu sebagai tendensi dari orang yang tidak hafal. Sing ora hafal kan takok karo sing hafal, iki piye jawabane? Ngene iki piye cara sampean? Itu karena dia tidak hafal. Yang menjawab adalah orang yang hafal. Hafal otomatis tahu, paham. Jadi Imam Sibawah menjadi maestro nahwu, padahal beliau adalah orang Ajam, bukan orang Arab. Sementara nahwu ini adalah mengkaji bahasa Arab, sastra Arab. Bahkan orang Arab pun ini kalah hujah dengan Imam Sibawah, padahal notabene beliau bukan orang Arab. Karena apa? Pengalaman, banyak hafalan, banyak tahu. Jadi kalau kita ditanya
Santri yang unggul yang bagaimana? Yang banyak hafalannya tentunya. Seorang santri hafal Sahih Muslim misalkan, katakanlah Gus Bah, senior saya Gus Bah, hafal Sahih Muslim, dengan si A yang hafal hanya sekedar Arba'in Nawawi, kira-kira itu unggul mana? Sahih Muslim. Yang unggul Sahih Muslim, itu kan? Jadi maka unggul itu apa? Yang banyak hafalannya, banyak pemahamannya, banyak kajiannya, banyak mutolaahnya, itu adalah unggul dari sisi akademis. Tapi ada yang menyertai itu. Itu bukan satu-satunya nilai unggul. Unggul itu harus disertai dengan manfaat dan berkah. Yang mana kemanfaatan itu ditempuh dari sisi khidmah atau melayani sang kiai, melayani pesantren, melayani santri. Itu khidmah. Karena ada satu istilah al-khidmah ainul manfaah. Inti dari kemanfaatan itu adalah adanya khidmah atau pengabdian. Karena ada satu kasus tertentu, si A ini unggul, mutolaae kenceng, apalane akeh, ning ilmune ora patek manfaat. Sebab apa? Ada riwayat pernah ngeremeh kiai ini. Ada satu riwayat ora patek butuh khidmah. Sehingga unggul dalam hafalannya itu tidak memberikan kemanfaatan. Tidak memberikan kemanfaatan. Percuma. Ya tidak percuma, tapi cara ngono ibaratnya dia tuh punya lampu yang semestinya itu 100 watt, tapi ternyata ketika tidak ditunjang dengan nilai-nilai tadi, hikmah tadi, itu munculnya hanya 5 watt. Yang 95 watt ini seperti tertutup. Gitu loh. Maka ketika secara teori yang unggul adalah banyak hafalannya, banyak mutolahanya, tapi tetap harus ditunjang adanya kemanfaatan yang menyertai. Dan itu salah satu yang menjadikan sumber kemanfaatan adalah pengabdian ridho dari sang kiai. Pengabdian ridho dari sang kiai. Jadi intinya begini, nek kepengen pinter, pengen unggul, mutolaah, sinau kenceng, mempeng. Nek kepengen manfaat, khidmah, pengabdian. Nek kepengen berkah, ridho sang kiai adalah harga mati. Maka harus bisa dikumpulkan ini ketika memang benar-benar unggul. Los salah satunya tidak dikatakan unggul. Ya, pengen ngalim sinau mempeng, ngapalno mempeng, ya, pengen manfaat ono khidmai, pengen berkah ridho kiai, restu kiai, harga mati. Apalane wakih barang dengan hafal neng gawe kiyaine grundel atau tidak mendapatkan restu, maka dia tidak mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Itu ya. Nah itu tadi bagaimana sih kriteria santri yang unggul dalam ilmu agama. Yang pertama yaitu si belajarnya harus digiatkan. Yang kedua apa? Khidmah. Jadi ketika belajar, ketika hafalan di pondok, ketika mutolaah di pondok, itu harus disertai dengan khidmah di pondok juga. Dan harus disertai dengan ridho guru atau sang kiai. Hikmah itu tidak harus dimaknai secara tosan kudu ngene ndak. Minimal mentaati aturan itu adalah hikmah paling dasar. Mentaati aturan sang kiai itu adalah hikmah paling dasar. Nah, kemudian koyo wayahe nyapu melu nyapu, kok kiyaine butuh apa, kiyaine butuh apa dipenuhi. Jadi khidmah itu pada dasarnya ngerti butuhe kiai. Jadi konsep khidmah apa? Ngerti butuhe kiai. Jadi jangan kok dipahami mek diluk tok nek kiyaine, tidak. Jadi begini, ini ada satu cerita yang agak lucu juga. Jadi di pondok itu ada sang kiai itu mau keluar
bawa mobil, ada supir. Nah, di pondok itu biasanya kalau mobil sang kiai liwat, jangankan kok kiainya, mobilnya liwat itu santrinya tuh begini semua, dinglok di tempat semua. Lah kebetulan mobil ini mau lewat, di depannya itu ada motor yang menghadang. Lah santri ini tidak sadar, diluk ngene tok sampai lama. Sang sopir tuh mau turun untuk nginggirke motor tadi, tapi dilarang sang kiai, jangan, biarkan anak-anak itu paham apa ndak. Sampai Banyak lama. itu, Apa? banyak itu. Banyak itu di jalan itu ya lumayan banyak, tapi nggak ngeh semua. Dia fokus pada diluknya. Sehingga itu sampai lama itu ada mungkin kira-kira 10 menit ya. Itu terus santri yang dari kamar pondok itu keluar dengan setengah lari, kemudian ambil motor dan diinggirke. Baru sang kiai bisa jalan mobilnya. Lah itu akhirnya kiai begini, santri itu khidmah ya kudu ngerti yang dibutuhkan kiai. Pada posisi itu yang dibutuhkan kiai ku lewat, maka motore sing dinggirno ora kok dingluke dhisik, gitu loh. Meskipun dinglu itu memang perlu ketika ketemu sang kiai sebagai bentuk penghormatan. Tapi pada intinya khidmah itu ngerti butuhnya kiai. Jadi di pesantren itu kita harus tahu apa yang dibutuhkan kiai. Yang pertama ya tadi, kiai punya aturan, maka aturannya harus kita jalankan. Apa tips untuk menjadi santri yang unggul dalam ilmu agama itu, Pak? Tipsnya ya mempeng tadi. Tipsnya ya satu kata, mempeng. Giat. Mempeng itu giat. Nah, apa saja perbedaan santri zaman sekarang dengan perbedaan santri zaman Pak Idi, Pak? Kalau santri itu rata-rata ya dari bahasa santri ya. Yo padha wae santrine, cuma perbedaannya itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita itu hidup di zaman dan kita itu adalah anak zaman, maka kita pasti akan terpengaruh dengan pola perkembangan. Jadi di mana santri itu hidup ya maka dia akan mengikuti perkembangan itu. Ya intinya perbedaannya ada pada bagaimana perkembangan zaman. Dan santri yang jenius atau santri yang cerdas ya harus bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap pada nilai-nilai ajaran seorang santri. Cara bahasanya itu tidak saklek gitu loh. Ora kok monoton, karena kita itu tidak statis. Kita hidup itu berkembang. Maka kita juga harus paham mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap harus menerapkan karakter santri di dalam perkembangan itu. Di wong iku ora melu modern, ya ora iso urip. Tapi nek modern ninggalno aturan, ya aju. Itu kesimpulan yang saya terima dari guru saya Hadrut Al-Muhtaram, dari almarhum Mbah Maimun itu. Ya dari guru-guru saya yang lain. Intinya wong kok ora melu berkembang, wong ora melu perkembangan zaman, ya ora iso urip. Intinya ya ketinggalan. Ning nek melu modern, melu berkembang, kok meninggalkan ajaran, nilai-nilai ilmu kita, nilai-nilai kesantrian kita, ya akan hancur. Ora dadi apa-apa. Maka ya santri juga harus paham perkembangan, ning tetap harus menerapkan karakter dan nilai-nilai santri. Nah, apakah perkembangan zaman itu mempengaruhi sikap dan perilaku seorang santri, Pak? Betul. Itu pasti mempengaruhi. Sekarang ini adalah eranya HP adalah sesuatu yang dipertuhankan. Siapa yang tidak mengakui itu? Wong lali pangeran itu biasa, ning lali HP kaget. Iya? Iya. Maka sekarang itu santri tidak bisa lepas dari HP kalau di rumah. Kalau di pondok tidak boleh pegang HP. Coba di rumah. Mesti yo kancane nyekel HP, dia nyekel HP. Saya kok jarang ketika santri pulang itu di sakunya ini membawa Nadhum Alfiyah misalnya. Ini kok saya tidak melihat, mesti yo HP padha wae.
Nah, ini kan juga pengaruh namanya. Salah satu pengaruhnya. Belum lagi yang lain. Jadi perkembangan zaman itu pasti mempengaruhi kehidupan seseorang. Itu pasti. Nah, sini ada yang meminta untuk wejangan atau pesan-kesan untuk anak-anak kelas 12 yang ingin menempuh pendidikan pesantren, Pak. Ini kalau anak 12 yang ingin mondok ya, satu ya siapkan mental, siapkan niat. Artinya tadi jangan pulang sebelum berhasil istilahnya. Jangan pulang sebelum apa yang diciptakan itu didapatkan. Dan ketika mondok di pesantren yang harus dicatat itu kita bukan niat sesuatu yang sifatnya adalah duniawi. Wani mondok harus punya niat ora pengen jadi apa-apa. Karena apa? Di pesantren itu kowe nek mondok, ini doktrin yang saya terima dan itu memang benar ketika saya angan-angan. Ki nek pesantren iku aja mikir dadi apa, aja kepengin dadi apa. Karena apa? Nek mikir dadi apa, kepengin dadi apa itu kita apa ya? Tidak mengalir sesuai dengan kodrat yang ada. Pokoknya mempeng sinau serahkan pada Allah nanti apa yang terjadi. Dan harus satu keyakinan kita akan dikira-kirakan oleh Allah. Wis ngono tok iku. Karena apa? Mikir ijazah tidak sebonafit ijazah S1, S2, doktor dan profesor, nggih kan? Walaupun kadang lulusan pesantren itu ilmunya adalah setara profesor bahkan lebih, katakanlah yang viral seperti Gus Bah, itu keilmuannya siapa yang meragukan? Tapi tanya ijazahnya, ijazahnya Syahadah Al-Anwar saja itu, ya. Nah, artinya apa? Itu bukan sesuatu yang mungkin kok aku lulus di ijazahku payut aku kerja apa. Itu jangan berpikir itu. Itu harus dibuang jauh-jauh. Bagi anak yang mau mondok, pertama harus ikhlas lillahi ta'ala, ora usah mikir dadi apa, ora usah kepengin dadi apa. Wis pokoke sinau mempeng. Satu keyakinan, satu yang pasti, wong iku nek nyenengno Allah mesti dikira-kirano Gusti Allah. Lha kok nyenengno Allah? Kita di pesantren itu mendalami ilmu agama. Kita mendalami ilmu sing muaranya adalah Al-Qur'an dan hadis, tendensi agama kita. Ilmu itu sumbernya kepada Allah. Dan di pondok kita itu mesti dikawal untuk selalu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Otomatis ini adalah jalan mendekat kepada Allah. Tengok ya. Man yaltamisu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalur di situ itu bersinggungan dengan ilmu, maka akan dimudahkan jalan kepada surga. Ini satu dalil, satu sisi ya. Lihat di pondok itu tidak hanya bersinggungan, tapi kita jegur, selulup, berenang di ilmu. Sehingga ilmu itu sumbernya dari Allah. Kita yakin di situ kita nyenengno Gusti Allah. Maka wong sing menjalani jalur itu yakin nek diopeni Gusti Allah. Ada satu cerita. Mbah Karim, pendiri Pondok Lirboyo, itu mondok sinau ngasih wis lali donya. Sampai umurnya tua lebih dari 40, wakilah itu 50 tahunan, itu urung nikah. Secara logika perawan di sing gelem dibak. Tapi ternyata diopeni karo Gusti Allah, payu kawin untuk perawan umur 17 tahun. Istri beliau itu. Ora cukup untuk perawan tok, akhirnya duwe pondok gede, santrinya puluhan ribu, menjadi Pondok Lirboyo. Nek sing didelok itu orientasine dunia, mosok kok kelantur sampai 50 tahun. Tidak kan? Wis pokoke bismillah, ora mikir apa-apa, sinau tok ngono wae. Yakin diopeni karo Gusti Allah. Kenyataane ngono. Mbah Ghazali yang Pondok Sarang
juga sama. Sinau sampai umur 40 luweh. Ya sampai 50-an. Ternyata nikah untuk bojo ya perawan umur 17 tahun. Nyai Pinang. Ya untuk berkah lurung ilmu duwe santri, duwe pondok, saiki dadi pondok sarang. Dan itu juga dialami orang-orang yang sepantaran dengan saya di pesantren. Ada senior saya itu sampai tua nek nggone pondok. Ya untuk bojo ya perawan. Saiki ya uripe ya penak. Itu lho. Di wong nek ngopeni ilmune Gusti Allah dengan ikhlas, wis pokoke lillahi taala, yakin mesti dikira-kirakno karo Gusti Allah. Ora usah terlalu banyak engko ngene ndak usah terlalu banyak. Terus pokoke yakin bismillah saya mondok lillahi ta'ala loro ridane Gusti Allah. Wis itu saja tipnya. Ya, karena memang itu. Nah, jadi pesan dan kesan yang dari Pak Indi tadi, yaitu ketika tertarik untuk menempuh pendidikan di pondok pesantren, yang pertama disiapkan harus ada niat dan mental. Lalu ketika di pondok pesantren kita harus ikhlas dalam menjalani peraturan-peraturan, ikhlas dalam belajar, pokoknya ikhlas dalam apa sajalah yang berhubungan dengan pembelajaran di pondok pesantren, dan yakin bahwa Allah selalu ada di sisi kalian. Niat lillahi ta'ala, yakin lillahi ta'ala. Nah, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Indi yang kami terima dari kalian semua, dan saya mohon maaf bagi kalian yang pertanyaannya belum kami bisa jawab. Nah, kesimpulannya adalah pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam secara keseluruhan. Jadi tempat yang paling memberikan layanan religi secara lebih mendalam yaitu pondok pesantren. Inna hadza ilma dinun fanduru aman ta'khudhu nadinakum. Nah, yang artinya sesungguhnya ilmu adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama tersebut. Seperti Pak Idi mengambil ilmu dari Pondok Al Anwar Sarang yang sudah jelas sanadnya dari Mbah Maimun, dan juga Mbah Maimun sudah menjadi tokoh yang masyhur, yang sudah menjadi tokoh yang cukup terkenal, dan juga menjadi tokoh yang tinggilah ilmunya, intinya itu. Bersama saya Hanif Ahmad Nasyid dan Bapak Muhammad Idi Nairon sebagai narasumber kali ini, kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himah selanjutnya.